masih energik sekali ya kelihatannya nih Bapak ya. Nah, mantan ketua KONI toh. Bapak katanya dulu waktu muda Bapak pernah jadi model kalau Bapak kalau saya. Jadi begini. Begini. Jadi kita sudah dipanggil jalan putar tidak lama. Jalan lenggok-lenggok gitu Bapak ya. Satu orang paling tinggi ya sekitar 5 sampai 7 menit. Iya. Tetapi sebelum masuk mesti buka pakaian. Oh, sampai di atas baru pakai. Bukan. Oh. Waktu penampilan pertama sudah langsung pakai. Iya. Tapi waktu mau pulang buka dulu, iya. Pakai kembali baru masuk. Nah, pada waktu buka pakai kembali banyak yang sudah. Ini bisa. Sudah cocok lagi dengan dia pakai tadi. Nah, Ibu Maria jalan penampilan luar biasa apa itu? Iya, Manggarai punya ini barang nih. Iya. Ya, sudah luar biasa. Pak Fidelis ketawa-ketawa setuju. Aduh, rame sudah kita. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jangrem. Gas Jangrem. Puji Tuhan, gas Jangrem. Puji Tuhan, gas Jangrem. Luar biasa. Hari ini beta pribadi merasa senang sekali. Ya. Karena akhirnya Bapak Eston Funai hadir di Pasiar Oto. Ini suatu kebanggaan nih Bapak, luar biasa. Makasih banyak Bapak Sumampir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa sekali. Oke, siap Bapak. Jadi Kotong. Oh iya. Jadi Kotong ada di kompleks perumahannya. Ini apa ini Bapak? Di Zona Pola Oipura. Zona Pola Oipura. Rumahnya Bapak Vetor Wilhelmus Funai. Oh oke. Ini kayaknya Kotong parkir saja juga ini Bapak. Ya. Kotong di bawah pohon baru bercerita di sini juga di dalam motor. Di bawah pohon yang mana boleh? Luar biasa sekali Bapak. Ini apa kabar nih Bapak? Ya. Puji Tuhan sehat-sehat semua. Luar biasa sekali. Masih energik sekali ya kelihatannya nih Bapak ya. Nah, mantan ketua KONI toh. Bapak setelah tidak menjabat lagi jadi wakil gubernur, tapi ketua KONI ini jalan terus nih Bapak ya? Masih. Sampai sekarang kok Bapak? Sudah berhenti diganti oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Yosef Naisoi. Oh. Tetapi di dalam masa tugas pengabdian dan pelayanan sebagai ketua KONI tentu ada kebahagiaan tersendiri oleh karena di saat saya jadi ketua KONI menghasilkan prestasi-prestasi berkaliber dunia. Oh, jadi ada saudara-saudara kita yang bisa merebut sampai ke Olimpiade, antara lain tinju saudara Herman Senbalo. Iya, betul. Sebelumnya Bapak Joni Asadoma yang Kapolda. Waktu itu saya belum jadi. Tapi kalau Herman Senbalo itu saya masih jadi ketua KONI dan setelah kembali dari PON dan selanjutnya dari Olimpiade langsung diangkat sebagai pegawai negeri tanpa tes. Zaman dulu itu. Itu zaman waktu itu. Zaman Pak Gubernurnya Bapak Herman Musakabe. Selain itu juga ada begitu banyak yang punya reputasi-reputasi
selain Pekan Olahraga Nasional, juga SEA Games, Asian Games, dan salah satunya adalah saudara Edu Namunome. Dan Edu Namunome akhirnya beliau juga punya prestasi dan reputasi sampai memperoleh penghargaan rumah 3, termasuk anak kita yang masih muda tapi punya reputasi yang spektakuler, seorang perempuan baru saja nikah, saya juga kasih sambutan dari Manggarai, Oliva Sadi. Oliva Sadi juga punya rumah 3. Berarti atlet ini sekarang menjanjikan Bapak ya? Jadi atlet ini menjanjikan juga Bapak. Jadi, dan mereka itu diangkat semuanya menjadi pegawai negeri sipil daerah Nusa Tenggara Timur langsung, oleh karena Bapak waktu itu gubernurnya Pak Herman Musakabe, seorang mantan komandan Seskuat yang sudah berkecimpung banyak di bidang pendidikan TNI, sehingga beliau dengan cermat dan disiplin yang tinggi mengangkat, dan sekaligus yang punya prestasi semua mendapat rumah. Jadi akhirnya keseluruhan dari 3 masa bakti saya di KONI NTT, hampir semuanya berjumlah 102 buah rumah. Luar biasa. Nah, itu hal yang spektakuler dan luar biasa. Dan puji Tuhan, ini bukan saja uang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Kota, tapi ini juga ada sumbangan sukarela daripada pemerhati olahraga yang berusaha dan bergerak di bidang perumahan. Ya, campur tangan mereka juga luar biasa sekali. Antara lain Bapak Victor Armstrong almarhum, PT Lopo Indah. Nah, pada saat itu mereka mau memberikan rumah, saya bilang saya sebagai koordinasi dan penghubung, bukan, tetapi penyerahannya langsung oleh yang punya perusahaan, sehingga pertanggungjawabannya juga jelas. Tidak lagi susah-susah. Kedua, saya juga menghubungi Bapak Gubernur, sehingga pada tanggal 20 Desember, hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur, mereka diundang, dan diberikan penghargaan kepada pengabdiannya kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui olahragawan, atlet-atlet yang punya reputasi dan prestasi, dan penghargaan yang diberikan itu di hadapan seluruh peserta dari yang mengikuti ritualisasi acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ini juga menggugah, sehingga setelah kita di Nusa Tenggara Timur memberikan satu penghargaan yang luar biasa dan spektakuler, ternyata kita mendapat telepon dari KONI Pusat dan Persatuan Atletik tingkat pusat, Persatuan Taekwondo tingkat pusat, Persatuan Kempo tingkat pusat, untuk mereka juga menjadi atlet-atlet nasional. Jadi tidak semua di sini di NTT, mereka juga diminta di Kalimantan. Misalnya sampai saat ini juara lari 5 kilo, 10 kilo, dan 42 kilo atas nama Ferry Supnaveu. Dia masih di sana, di Kalimantan. Suaminya di sini. Nah, itu satu ukuran daripada prestasi. Tapi yang luar biasa adalah kepedulian dari pemerintah
provinsi dan kabupaten yang langsung mengangkat sebagai pegawai, menjamin masa depan. Malahan ada spontanitas dari Dinas P dan K, waktu itu Pak Dr. Ernest John Manulangga, itu menerima di sekolah tanpa harus membayar SPP. Itu dari gratis. Ini adalah bagian-bagian daripada penghargaan terhadap prestasi dan investasi sumber daya manusia di NTT. Ini yang terjadi dan tentunya merupakan kebanggaan. Nah, baru saja 2 tahun yang lalu itu 32 pensi anak-anak Kempo Nusa Tenggara Timur atas nama Indonesia ke California di Amerika, dan ternyata melawan 111 negara. Jadi kita semua 100. Kempo Nusa Tenggara Timur itu akhirnya memperoleh juara dunia dengan 6 medali emas, dan kita menjadi juara umum. Ada perak dan ada juga perunggu. Nah, mereka juga selain memperoleh dana yang cukup dari Pemda dan penghargaan, mereka juga memperoleh rumah, penghargaan untuk sebagai PNS, ada kenaikan pangkat, tapi oleh Bapak Prabowo Subianto juga memberikan sumbangan biaya, karena kebetulan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, yang kebetulan saya juga saat itu menjadi Ketua Gerindra Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau punya hati yang tulus untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet berprestasi dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan beliau sendiri pada tingkat nasional sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. Betul. Dari segi investasi SDM di bidang pendidikan, di bidang olahraga, dan juga tentunya ini memberikan satu kepastian jaminan masa depan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memang kita harus siapkan sumber daya manusia yang potensial dan punya prestasi yang berkaliber nasional dan internasional. Karena setelah nanti tahun depan ini pekan olahraga di Sumatera, ya, nah nanti pekan olahraga berikutnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya saya sarankan agar supaya rakyat Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Nusa Tenggara Timur punya satu kebanggaan. Kita secara selektif melalui koordinasi baik dengan KONI Nusa Tenggara Barat secara bersama terpadu dengan KONI Pusat atas izin juga Bapak Presiden, kita pilih cabang-cabang olahraga yang sangat berpotensi untuk kemenangan atlet-atlet Nusa Tenggara Timur. Misalnya antara lain tinju, atletik, kempo, taekwondo, cabang-cabang olahraga bela diri. Bukan, tapi kita punya prestasi lain juga. Anak-anak putri kita untuk untuk beberapa cabang olahraga punya prestasi. Nah, ini yang kita minta agar lebih mudah, lebih murah, karena kalau atletik, tinju dan cabang-cabang olahraga bela diri lain, kita tidak terlalu membutuhkan infrastruktur sarana dan prasarana yang berlebihan. Misalnya sepak bola, nah, stadionnya harus
baik Iya, betul. dan punya level nasional dan internasional. Toh. Betul, betul. Itu Siap. kira-kira yang berkaitan dengan prestasi-prestasi olahraga Iya. yang sudah lalu Iya. dan ke depan. Siap, Bapak. Oke, Bapak. Ya, Kan orang tahunya kan sekarang Bapak nih politisi, salah seorang tokoh lah di NTT ini, Bapak, mantan wakil gubernur pertama untuk nih apa ya Bapak, yang hadir di Pasiar Oto nih Bapak. Tapi ketong kepingin tahu sebagai anak muda ini, kepingin tahu masa mudanya seorang Eston Funai itu seperti apa sih Bapak? ya. Jadi baik, saya pada waktu masih kecil kita bersaudara 12 orang. Oh. Dan saya anak laki-laki ke-11. Jadi berarti putra bungsu. Oh. Nah, kalau putra bungsu itu tentu disayangi dan dimanja. Oh, siap. Disayangi dan dimanja. Dan saya ingat pada saat baru 5 tahun, karena kita mengikuti pendidikan itu SR, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Saya sekolah rakyat di Gemit, Gereja Masih Injil Timur, Oipura. Setelah itu SMP Negeri Air Nona, SMA Kristen Kupang, masuk ke Pundana Fakultas Peternakan, dan lanjut lagi untuk ambil master di Universitas Kristen Satya Wacana kelas Kupang. Oh, beta pikir di Salatiga tidak. Di Salatiga adalah beberapa pelajaran-pelajaran tertentu, tapi lebih banyak semua di Kupang. Jadi saya hanya mau himbau kepada anak-anak Nusa Tenggara Timur untuk investasi dan punya prestasi di sekolah baik, kita memanfaatkan sekolah lembaga pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itu juga selain membuka wawasan secara lokal NTT, kita juga turut mendukung efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari ekonomi. Karena orang tua sudah tidak kirim uang lagi keluar, bukan? Jadi ini punya korelasi yang signifikan antara nilai investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus juga membuka wawasan kita untuk kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita mengetahui persis secara mendasar kurikulum lokal. Betul. Sekarang saja orang yang dia di sini dia tidak tahu Indo rumah berdiri tahun berapa. Betul. Betul. Nah, ini sejarah-sejarah tempo dulu yang merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan yang harus menjadi sejarah pemilikan daripada seorang siswa, seorang pelajar tentang mata pembelajaran lokal. Bukan, jadi kita berpikir global tapi bertindak lokal. Bukan. Nah, misalnya sekarang di bidang perekonomian, kita berpikir global, bertindak lokal. Nah, dengan pelestarian sumber daya alam, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Manggarai, khususnya di Manggarai Barat, bisa melestarikan komodo sebagai binatang purba. Sampai dengan saat ini sudah berjumlah 2.500 ekor lebih. Nah, ini satu reputasi dan prestasi daripada warga Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, menjadi menjaga
kelestarian lingkungan hidup termasuk binatang komodo yang merupakan 7 keajaiban dunia. Jadi ini salah satu parameter dari nilai pendidikan eksternal kepada masyarakat. Apalagi kalau mau dilihat sekarang yang mereka terima di Manggarai Barat itu sudah dikaitkan dengan adat budaya secara tradisional, dan berarti tidak dapat itu. Sehingga ya pada saat saya masih menjabat sebagai wakil gubernur, secara kebetulan saya memantau situasi kondisi di Komodo, langsung ke lokasi. Saya bertemu ada beberapa petugas-petugas dari pusat dengan dana APBN mulai menggali tanah lahan yang ada untuk membuat terapan jalan setapak menuju ke lokasi. Saya langsung, Pak, dari mana? Dia bilang dari Departemen Pekerjaan. Oke, baik. Pimpinan ada? Oh, ada, Pak. Panggil Bapak Direktur. Pak Dir, saya minta ya. Woi, dia sudah kenal saya. Saya minta tempat ini adalah keajaiban dunia. Berarti masyarakat di dunia datang itu mau lihat lokasinya yang bagaimana aslinya. Kalau apa? Sudah dibuat lagi begini, ini sudah mulai rekayasa. Iya, betul. Lebih baik dia datang. Asli saja. Pengunjung yang datang di seluruh belahan dunia lihat aslinya. Justru itu yang menjadi daya tarik dan kita dinamakan keajaiban dunia. Ada 2 toh di Indonesia selain dari di Nusa Tenggara Timur binatang komodo juga di Yogyakarta, Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, ini tentu sejarah-sejarah ini perlu didukung juga dengan yang lain-lain, bukan? Misalnya rumah-rumah yang bersejarah, terus perangkat-perangkat, misalnya tenun ikat atau perangkat-perangkat yang dulu dipakai sejak zaman penjajahan ratusan tahun yang lalu, kita simpan, dia menjadi satu kekayaan budaya dan harta benda dari bangsa Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan perekonomian, tapi berkaitan dengan kebudayaan juga ya. Kita lihat sekarang motif-motif selimut dan sarung tenun ikat menjadi NTT menjadi primadona. Salah satunya pada waktu 17 Agustus ada beberapa menteri, beberapa pejabat tampil meyakinkan dengan pakaian tenun ikat NTT yang saya lihat saja di TV. Ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, ada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri, ada juga Ibu Menteri Luar Negeri. Terus ada peragaan dari pakaian adat tradisional orang-orang Nusa Tenggara Timur, dan mendapat penghargaan dari Bapak Presiden, sepeda, dan ada juga tenun ikat yang waktu itu malamnya dilelangkan berhasil memperoleh harga 25 juta rupiah. Ini kan angkat martabat, harkat dan martabat dari rakyat Nusa Tenggara Timur melalui penenun-penenun NTT yang berada di semua kampung, bukan semua desa di Nusa Tenggara Timur. Artinya kita sadari bahwa dalam konstelasi ekonomi kita memang pendapatan masih rendah dibandingkan dengan saudara-saudara kita dari provinsi lain. Tetapi dengan mengangkat
pekerjaan dan usaha-usaha secara spesial ternyata sudah masuk pada pasar global. Iya, betul. Kira-kira itu gambaran sementara. Iya. Ada lagi ya? Ini apa Bapak? Ini apa? Katanya dulu waktu muda Bapak pernah jadi model kok Bapak kalau saya. Jadi begini. Begini. Saya waktu tahun 72 masuk Undana. Waktu itu dua tahun pelajaran ya. Kalau sekarang kan 1 Januari sampai 31 Desember. Iya, betul. Kalau kita dulu mungkin masih pakai zamannya pemerintah kolonial. Iya. Jadi kita masuk mulai 1 Agustus, nah berakhir 31 Juli. Iya. Nah, pada waktu saya masuk di Fakultas Peternakan itu tanpa tes. Itu apa tuh? Beasiswa kah langsung jadi, apa memang? Saya masuk Fakultas Peternakan tanpa tes. Ya minta maaf, pertama waktu itu rektor Bapak Profesor Dr. Sultan Muhammad Shah. Nah, dekan fakultasnya adalah Ibu Pelodehan, Dokter Hewan Pelodehan. Nah, saya telah melihat ini saya punya nama. Ternyata ada Bapak Dr. Anes Mesak Tauban, Profesor Mesak Tauban. Kebetulan dulu beliau tinggal di Pola, di sini. Jadi rektor panggil dengan Ibu Pelo panggil, itu Eston daftar saja, tidak usah ada uang pendaftaran. Mungkin balas jasa, orang tua kasih tanah yang di Undana. Oke. Saya ikut. Nah, begitu saya ikut di Fakultas Peternakan. Terus kita masukkan bulan 1 Agustus toh. Iya Bapak. Menjelang 17. Bukan. Menjelang bulan Desember tanggal 20. Iya. Kan. Terus kita di Undana ada wisuda toh. Nah, wisuda pertama itu saya ingat persis perempuan Ibu Tariga dari Fakultas Keguruan. Laki yang dari ini Pak Lius Riukao dari Fakultas Keguruan. Pak Hatu dari Fakultas Hukum. Pak Ledo dari FKK Fakultas Ketatanegaraan dan Ketatanegaraan. Nah, ini wisuda pertama, jadi kita juga mahasiswa pertama datang menyaksikan. Termasuk kita Fakultas Peternakan, Fakultas Eksakta satu-satunya. Sehingga kita bukan sistem periode, kita sistem semester. Jadi tiap 6 bulan harus ujian semester. Nah, saat ujian semester kebetulan saat itu saya lulus semua. Terus oleh dalam waktu wisuda kita dipanggil beberapa yang lulus terbaik, diberikan pulpen dari Menteri PK pada waktu itu Pak Daud Yusuf. Saya juga memperoleh pulpen dari Pak Daud Yusuf. Setelah itu 2 hari kemudian didatangi oleh Ibu Tari langsung sebagai ketua alumnus bersama Bapak Y. Oledo yang waktu itu beliau penjabat bupati di Rote. Datang untuk kita ikut dalam kompetisi pakaian adat. Di TNI Angkatan Laut yang di Tode, buat panggung. Nah, pada saat itu karena undangan ini dari Ibu Tari dan pendekatannya juga sudah beberapa bulan, sehingga respons
dari para bupati juga luar biasa. Oh. Mengirim wakil-wakilnya. Ada yang langsung dari kabupaten. Waktu itu masih 12 kabupaten. Oh, Tapi ada yang diambil dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kupang dan siswa. Siswa. Waktu itu belum banyak lembaga perguruan tinggi karena baru ada itu sebenarnya 2, Undana dan Ledelero. Yang lain Unkris, Unbira, Muhammadiyah belum ada. Jadi lebih banyak yang ikut adalah mahasiswa Undana, mahasiswa APDN. Ya. APDN. Waktu itu ada juga sore AAN, Akademi Antarniaga, dan juga lebih banyak anak-anak SMA, remaja-remaja. Wah, rame Bapak. Rame. Kita peserta itu karena ini diminta langsung oleh Pak Ibu Tari, didukung Pak El Tari, dan Sekda waktu itu Bapak Suyono Hartoyo. Jadi menggerakkan semua potensi kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Saya ingat Dinas Pariwisata waktu itu Pak Peku Jawang. Pak Peku waktu itu baru selesai bupati dari Sumba Barat. Jadi sudah datang. Pesertanya cukup banyak. Kalau tidak salah waktu itu 1972 ya. Iya. Jadi hampir sampai 200 pasang. Bapak ingatan masih sangat bagus ya soal. Jadi sudah pada waktu itu sebelumnya geladi. Iya. Jadi kita disampaikan secara terbuka karena ini juga promosi investasi terhadap kerajinan rakyat, sehingga nanti kita kalau dengan pakaian adat yang laki-laki pakai celana pendek. Maksudnya supaya sebentar kita juga akan buka pakaiannya dan memperagakan kembali bagaimana menggunakan pakaian adat. Karena ini mau pilih pangeran pakaian adat. Bukan lihat saja di waktu dipakai, tapi proses pakainya juga bukan semua. Dipakai saja dari rumah kan bisa saja. Betul. Semua orang. Jadi sudah sampai di pelaksanaannya kita dipanggil satu persatu, terus memperagakan cara berpakaian, kalau dengan cara adat, mempersembahkan sirip pinang dan lain-lain. Masing-masingnya, masing-masing adat budaya. Ini ukurannya kan parameternya tidak gampang ya. Karena mau ukur adat dari mana. Sehingga Ibu Tari dengan beberapa tokoh adat, saya ingat persis kalau dari Manggarai waktu itu Pak Frans Sales Lega. Bupati pertama. Bupati. Dari Kupang Pak WCH Oematan. Langsung. Artinya orang-orang adat dan tokoh-tokoh adat yang mengerti adat. Nah, mereka baru pakai beberapa orang seniman-seniman yang ada. Jadi sudah. Kita sudah dipanggil jalan putar, tidak lama. Jalan lenggok-lenggok gitu. Satu orang paling tinggi ya sekitar 5 sampai 7 menit. Tetapi sebelum masuk mesti buka pakaian. Sampai di atas baru pakai. Bukan. Waktu penampilan pertama sudah langsung pakai. Tapi waktu mau pulang buka dulu, pakai kembali baru masuk. Nah, pada waktu buka pakai kembali banyak yang sudah bisa. Sudah cocok lagi dengan dia pakai tadi. Nah, salah satu yang mendapat respons yang luar biasa dan spektakuler beta. Siap Bapak. Karena memang Bapak di sini sudah diajarkan cara pakainya, memberikan sirip pinang kepada beberapa pertemuan raja-raja. Kita
yang kasih toh. Siap, siap. Jadi memang luar biasa. Nah, pada saat itu juga Iya. saya baru semester 2. Oh, masih baru ini Bapak. Masih baru. Iya, iya. Tetapi yang spektakuler adalah mereka minta rapat senat. Saya jadi ketua senat Fakultas Peternakan. Wih. Jadi senior-senior yang lain tidak ada ya, tapi waktu itu ya ada apa Iya. senior-senior dari organisasi ekstra Iya. yang memberikan backup Oh. apa misalnya PMKRI Joni Kaunang. Bukan, Iya, bukan iya. karena dia orang pura dan saya. Terus dari GMKI juga Pak El Salean. Oh. Mereka semester di atas, tapi memberikan apa? Memberikan apresiasi untuk saya di senat. Jadi senat mahasiswa Fakultas Peternakan paling termuda di Undangan saat itu. Wah. Paling muda. Kan baru semester 2. Berarti Iya. baru tingkat 1. Iya, betul. Baru mama naik kedua. Iya. Bukan, semester 3. Betul, Nah, betul. jadi waktu itu dapat penghargaan yang luar biasa sebagai pangeran pakaian adat. Luar biasa. Itu apa? Itu perorangan. Iya. Setelah itu, waktu itu sampai jam 11 malam. Aduh. Setelah itu makan dulu, Siap. mulai jam 8:30 masuk pasangan. Oh, Saya pasangan lagi nih. pasangan memang sengaja tidak ditetapkan sebelumnya. Tidak dipilih juga. Tidak dipilih, diacak waktu itu. Oh. Diacak waktu itu untuk mau melihat bagaimana pola peragaan yang sangat serasi. Hanya di kalau saya laki-laki berpikir adat, sehingga saya harus pilih atau ada yang memfasilitasi juga pakaian timur, sehingga Oh iya, jalannya pas. Iya, Pak. Tidak mungkin timur jalan dengan yang Manggarai. Jadi saya ingat ini yang paling apa ini adalah Pak mantan Bupati Manggarai, Fidelis Pranda. Pak Fidelis Pranda waktu itu dia dengan apa itu Dr. Hussein. Oh, Mahathir. oh iya. Ibu Maria Geo. Iya. Bukan? Ibu Maria Geo. Ya, Iya. Maria Geo. Betul. Ibu Maria jalan penampilan luar biasa apa itu Iya, Manggarai punya Iya, ini Manggarai barang nih. Iya. ya sudah luar biasa. Pak Fidelis ketawa-ketawa setuju. Aduh, rame sudah kita. Astaga. Dan lebih banyak waktu itu yang ikut dari Undana Oh, karena menghormati Ibu Tari ya. iya. Ada juga Pak, banyak dari penari-penari itu. Iya. Dan akhirnya kita dapat 2 penghargaan. Pertama pangeran pakaian adatnya saya, Iya, perseorangan tadi ya, Bapak. perorangan. Iya. Itu saya ingat yang nomor 2 itu dari Rote, kalau tidak salah Isi Mesak. Dan yang nomor 3 itu dia dari Gajah Mada, tapi dia pindah ke sini, Ferry Balo, Oh, Sabu. siap. Terus pasangan ini nomor 1 saya dan Ibu Astrid Trisnoni. Wah. Kebetulan Ibu Astrid juga dong punya sonof yang di Iya, kota. iya. Jadi sudah. Dan saat itu kita artinya sudah tidak geladi lagi, Oh. latihan lagi, kan baru dipasangkan. Nah, pakai lotre toh. Iya. Kebetulan kita dua juga sebelumnya adalah tim kesenian Indonesia yang ke Timor Portugis dan ke Australia Utara di Darwin. Oh, Bapak pernah. Kita, Oh, kita dua deh. Kita rombongan. Kalau selain Ibu Astrid, yang sekarang waktu itu ke sana sama-sama itu saya ingat Ibu Bale, Ibu Bale, Profesor Bale itu. Iya.
Terus yang lain sudah dijawab. Antara lain. Jadi sesuatu yang luar biasa karena kita memperingati hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur dengan menampilkan kompetisi karya-karya perempuan NTT dengan bervariasi tenun ikat yang ada. Itu luar biasa sekali. Itu salah satu daripada kita menghormati kultur budaya Nusa Tenggara Timur ke depan, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini ternyata tenun ikat Nusa Tenggara Timur baik selimut maupun sarung sudah menjadi idola nasional. Saya lihat juga ada beberapa jaket dan lain-lain sudah yang ada bagus ternyata menjadi laris secara nasional ya. Betul. Nah, ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan rakyat terhadap hasil karya tenun ikat dan juga peningkatan pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Luar biasa sekali. Tentu terkait dengan tenun ikat itu kita juga mesti harus kasih motivasi kepada rakyat dan masyarakat melalui anak-anak sekolah agar memanfaatkan pekarangan dan kebun-kebun baik secara terbatas maupun secara luas tanaman kapas. Jadi kapas raya toh. Sehingga memang betul-betul benang-benang dari motif tenun ikat diproduk dari Nusa Tenggara Timur dan memberikan jaminan keasliannya. Betul. Bukan? Betul sekali. Kalau tidak benangkan didatangkan dari luar. Betul sekali. Nah, itu satu gambaran bahwa di Nusa Tenggara Timur juga walaupun dalam suasana yang terbatas, tetapi kompetisi nasional masih ada prestasi. Oke. Berikut Bapak ini kita masuk di politik nih Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit kah bagaimana ceritanya sampai Pak almarhum Frans Liburaya meminang Bapak untuk jadi wakil gubernur dulu. Baik.